moral itu ya pesantren, nggak ada lagi. Kalau pesantrennya yang pertahanan terakhir ini nggak bicara, nggak bergerak, ya sudah kita lewat. Yang seperti ini kita bisa ketahui hari ini konflik di PBNU itu dalam rangka kiai-kiai biar tidak bergerak. Kalau itu subjektif saya ya, biar NU itu mandul, biar NU itu macet, biar NU tidak bergerak untuk bicara soal lingkungan, soal anti korupsi dan seterusnya, maka dikasih mainan-mainan seperti itu. Dan itu bukti ketika NU pada zamannya sejak dilahirkan oleh para muassis zaman 1926 dan seterusnya selalu terlibat dalam proses kebangsaan NU itu. Tapi belakangan mundur ketika ada problem-problem seperti hari ini NU tidak bergerak. Jadinya mereka lolos semua kan, ini tambang lolos, korupsi lolos, karena penjaga moral ini tidak bersuara, tidak bergerak gitu loh. Yang kita tunggu hari ini kan cuma itu. Kita bayangkan misalnya Yai Mif dan jajarannya misalnya stop tambang di situ, nggak berani Pak negara Pak. Yai Mif perintah seluruh Nahdien untuk melakukan ABC, bergerak kita, betul nggak? Betul. Nah, tetapi kan nggak pernah ada perintah itu. Lalu apa yang terjadi? Malah mari nambah. Di bawah naungan rembulan pada Ahad 30 November 2025 malam, sejuk udara Kaliwungu menyambut sebuah majelis ilmu yang tak sekadar membasuh dahaga spiritual, namun juga menyentuh denyut nadi bumi. Madrasah Budaya Pungkuran di Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kembali menjadi mihrab bagi sinau bareng Gus Muis dengan tema yang menusuk kalbu, lingkungan, antara kearifan teks suci dan kebengisan eksploitasi bumi. Selepas Isya, sekira pukul 19.30, cahaya lampu Madrasah Budaya Pungkuran memancar lembut, menyelimuti para jemaah yang siap merenungi nasib Ibu Pertiwi. Kiai Haji Abdul Muis, sang pengasuh yang akrab disapa Gus Muis, langsung membuka panggung narasi, menjeda sebelum kehadiran dua aktivis lingkungan dari Yogyakarta. Gus Muis mengawali dengan sebuah metafora yang merobek tirai sejarah, membawa jemaah langsung ke masa lalu, ke dalam pusaran kisah Korun. Dengan diksi yang kuat, Gus Muis menganalogikan kerakusan Korun, yang menimbun pundi-pundi kekayaan hingga kunci gudangnya harus dipanggul banyak orang, bukan semata sebagai cerita tentang kekikiran harta. Jauh melampaui itu menurut Gus Muis, hukuman Allah yang menelan Korun ke dalam bumi, sehingga muncul istilah harta karun adalah konsekuensi dari tindakan eksploitasi alam yang ugal-ugalan di masanya. Gus Muis menegaskan Allah menghukum Korun, bukan karena ia pelit, tapi karena tangannya telah merusak bumi, memeras sumber daya alam tanpa peduli keseimbangan. Ini adalah kerusakan lingkungan di masa lalu, yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Kasyash ayat 81. Gus Muis lantas menyandingkan kisah tragis ini dengan kaum Madian umat Nabi Syukaib, yang juga binasa karena kezaliman dalam takaran dan timbangan, mencerminkan ketidakadilan terhadap alam dan sesama. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah manusia sekitar kita yang berkaitan dengan alam semesta. Kemudian tatanan ruang-ruang kita, artinya spesifik lebih ke, jadi kalau ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, ini yang orang seringkali melupakan bahwa hablum minal alam itu juga bagian dari perintah agama. Dan banyak sekali di Quran tadi kita menyampaikan bahwa kisah Korun itu tidak hanya orang kaya yang pelit, ternyata enggak begitu. Korun itu digambarkan orang yang kaya karena mengeksplorasi alam. Apa itu? Dia pengusaha emas, perak, metalurgi. Dia mengeksplorasi alam semesta ini kemudian kaya, bukan karena pelit, tapi karena mengeksplorasi.
Quran disebut mufsidin. Artinya bahwa adab terhadap korun itu karena merusak lingkungan. Ditambah lagi juga kita ingin menyampaikan bahwa Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya bencana yang terjadi hari ini, kita mengambil momen hari ini ketika Sumatera Utara, tetangga saudara kita di Sumatera Utara mengalami musibah yang sangat besar sekali, dan itu bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Kenapa? Karena ulah segelintir ba'dal ladzi amilu, segelintir orang, bukan semua orang, segelintir orang yang kemudian berdampak kepada banyak orang. Nah, itu kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir, longsor, itu ya karena ulah manusia. Karena itu kita ingin coba kembali bahwa mereview kembali bahwa perintah hablum minal alam itu diajarkan oleh Rasulullah, yang kemudian hari ini Rasulullah itu cinta lingkungan, bukan cinta warna hijau ya, ini tolong digarisbawahi. Rasulullah itu mencintai lingkungan, mencontohkan di surga itu kehijau-hijauan yang ditinggali oleh Rasulullah di Madinah, juga daerah pegunungan. Ketika umroh haji dilarang menebang pohon, dilarang kita pakai ihram, itu kan diajarkan itu. Orang yang pakai ihram dilarang mencabut rumput. Bagaimana menjaga alam lingkungan itu, atau alam ini, itu perintah dari agama, perintah dari Tuhan untuk kita sebagai khalifah. Jadi ketika teks inni ja'ilun fil ardi khalifah itu sebagai wakil dari Tuhan untuk jaga alam semesta. Kalau kita eksplorasi berlebihan, lihatlah korun. Terus kemudian bagaimana dengan petani, tadi juga membahas soal isu tentang permainan harga. Kalau tengkulak memainkan harga, ingatlah kasusnya kaum Madyan yang dihadap oleh Al-Quran, kaumnya Nabi Syuaib. Itu disebutkan perintahnya itu auful mikyal wal mizana bil qist. Kalau harus adil, mengelola berbisnis itu harus adil, jangan merugikan petani, jangan merugikan. Jadi itu saya kira itu perintah-perintah agama yang hari ini jarang kita dengarkan, karena itu isu lingkungan ini kita angkat. Sering cinta lingkungan, menjaga alam tumbuh. Jadi gini, menanam pohon itu sunnah. Sunnah itu kan ngikuti Nabi Muhammad. Menanam pohon, merusak, itu malah dosa. Buktinya apa? Adab yang terjadi di kisah korun itu kan harusnya dilihat sebagai ini haram gitu. Jadi haram itu tidak harus secara tekstual ditulis seperti khamru wal maisir ditulis, wal maisir ditulis secara tekstual, tapi kita harus melihat ibrah atau maqasid syariah dari sebuah kisah korun itu adalah eksploitasi berlebihan tanpa kemudian mereboisasi atau penghijauan kembali. Ya silahkan mengeksplorasi, tapi harus merawat kembali. Jangan kemudian jadi perumahan, dijual lagi bisnis lagi. Saya kira agama harus hadir untuk menjelaskan soal-soal beginian, karena hakikat dari agama ini adalah untuk menata manusia, rasa budaya sendiri. Kita tetap akan konsen di isu-isu tentang kemanusiaan, tentang alam, isu-isu soal lingkungan, termasuk kenapa, karena madrasahnya di Kaliwungu, di tengah gemburan industrialisasi kawasan industri.
kawasan industri. Akhirnya yang terjadi adalah eksplorasi karena semua harus nyuruh, semua harus kemudian masyarakat kota akhirnya lingkungan itu ya bagaimana merawat sungai kita dengan benar. Jadi kalau Rasulullah itu mengharumkan kencing di jalan, di sungai yang mengalir, itu mananya bukan sekedar kencing, membuang limbah di situ itu maksudnya juga haram. Dibuang sampah di sungai itu haram. Dasarnya hadis Nabi, tidak boleh kencing di jalan, buang kotoran di jalan atau di air mengalir, bahkan di bawah pohon. Artinya merusak lingkungan itu. Artinya membuang kotoran limbah tapi untuk merusak tatanan lingkungan itu haram. Ya, kita harus hadir di soal-soal ginian. Diskusi kian menghangat dengan kehadiran dua narasumber yang membawa aroma perjuangan dari kota pelajar. Wibisono Ahmad Suryo Aminoto atau akrab disapa Wibi, aktivis dari Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam atau Arupa Yogyakarta, tampil tegas. Dia menyebut, setiap kerusakan atau bencana alam dari air bah hingga kekeringan, sejatinya adalah surat peringatan yang berhulu dari kesalahan kolektif manusia. Bumi ini menanggung dosa anak cucu Adam. Wibi lantas melempar pertanyaan tajam kepada Gus Muiz, apa hukum Islam bagi orang yang merusak lingkungan, hingga menyebabkan kesusahan atau bencana bagi orang lain? Tanpa keraguan berdasar dalil-dalil suci, Gus Muiz memberikan jawaban yang menggema, dosa. Gus Muiz menyayangkan, saat ini gelombang ulama dan kiai yang peduli serta menyuarakan isu lingkungan masih terasa sunyi. Padahal, teks suci Al-Quran seperti surah Al-Hijr ayat 19 hingga 22, penuh dengan pembahasan tentang keagungan alam dan fungsinya. Sebagai tekad pribadi Gus Muiz berikrar, jika dirinya diundang berceramah dimanapun, dia akan selalu membawa dan menanam beberapa bibit pohon. Agar setiap ceramah bukan hanya menumbuhkan iman, tapi juga menumbuhkan kehidupan. Sebagai solusi praktis, Wibi mendorong hadirin untuk memulai dari hal terkecil, yaitu memelihara alam sekitar, sebelum bicara tentang perbaikan yang masif. Ia memberi penghormatan puitis kepada profesi petani, menyebut petani sebagai akronim dari penjaga tatanan negara Indonesia. Dia berpesan, bonggol jagung hendaknya tidak dibuang sembarangan, melainkan dikembalikan atau ditimbun ke tanah, sebagai wujud syukur dan daur ulang kearifan lokal. Yang harus dilakukan oleh masyarakat, kalau menurut saya, itu ya kita kembalikan dulu, nguri-nguri budaya yang sudah ditinggalkan oleh mereka sendiri. Padahal mbah-mbah kita itu terkait lingkungan itu sangat istimewa. Salah satunya adalah apa yang saya omongkan tadi terkait dengan petani, itu kan pabriknya adalah tanah. Bagaimana tanah ini subur dulu, itu sudah diuri-uri belum? Kembalikan pupuk-pupuk organik, pupuk kandang ke tanah-tanah. Salah satu terkait memperbaiki lingkungan yang paling simpel adalah ketika ngomong seorang petani, perbaiki pabriknya itu si tanah dengan pupuk-pupuk organik. Jangan ada di kepalanya terkait pupuk-pupuk kimia. Oke, saat ini perlahan itu masih menggunakan pupuk kimia, tetapi harus diubah. Lain lagi dengan pandangan Rendra Setiawan, aktivis lingkungan independen dari Yogyakarta, yang memilih menyoroti isu-isu lingkungan dalam skala makro dan politik. Rendra mengkritik keras kebijakan deforestasi masif demi kelapa sawit yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto, menyebutnya sebagai langkah yang salah kaprah dan mengancam keseimbangan ekologi. Namun, bagian paling mengejutkan dari diskusi malam itu adalah ketika Rendra berani menyinggung polemik internal di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia menyebut, hiruk-pikuk di pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU saat ini tak lepas dari isu-isu tambang dan eksploitasi alam. Rendra menyindir dengan keras, eksploitasi alam oleh ulama dan kiai-kiai besar, bukan lagi sebatas memicu dorongan untuk tarik tambang atau persaingan di antara mereka, tapi telah menjelma menjadi komoditas politik rumit di tubuh organisasi, yang ironisnya memiliki gambar simpul tali tambang di logonya. Sebuah kritik tajam terhadap benturan antara idealisme rahmatan lil alamin dan realita bisnis ekstraktif. Sebagai jalan keluar, Rendra menutup dengan seruan tegas, PBNU bersama ormas Islam lainnya harus bergerak. Ulama, kiai, dan santri adalah garda terdepan dan utama yang paling lengkap dan tepat untuk menangani isu-isu lingkungan. Pesantren dengan nafas Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam,
harus menjadi mercusuar yang memandu umat untuk kembali mencintai dan memelihara bumi. Ya, karena di NU sendiri sebagai satu lembaga keagamaan ya, di situ terdapat seruan-seruan ya, seruan-seruan moral, basis pemahaman tentang kemanusiaan, tentang keadilan dan seterusnya itu adalah mandat gerakan sosial NU. Maka tidak salah ketika NU itu diharapkan menjadi penggerak untuk mengoperasikan istilahnya teologinya, pemahaman keislamannya itu untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Karena di situ ada semua kan. Kalau kita mengacu pada Maqasidus Syariah misalnya, bahwa hukum itu dibuat untuk menjamin bahwa kehidupan itu akan terus berlangsung, bahwa keilmuan juga harus tetap terjaga, harta dan kekayaan kita itu juga terjamin kelangsungannya, sampai ke peradaban kita. Perintah-perintah itu ada di dalam teologi NU ya, sehingga ya tidak ada lembaga lain yang kita harapkan untuk menyuarakan soal-soal lingkungan itu. Hingga sekarang bagaimana persoalan seperti itu kemudian dioperasionalkan di lapangan, persoalan-persoalan yang menjadi persoalan teknis, sangat teknis ya, fikih syariah itu kita operasionalkan. Itu saya kira kenapa NU harus bergerak. Artinya bukannya harus ya, tetapi memang sudah ada di NU perintah-perintah seperti itu. Oh, tidak juga harus NU, ada lembaga yang lain, kemudian individu yang lain, mungkin juga di agama-agama yang lain perintah-perintah soal menjaga lingkungan itu sudah ada. Tetapi bahwa kalau kita berangkat dari pemahaman kita, teman-teman yang di Nahdlatul Ulama sebagai basis gerakan sosial, ya kita beranjak dari itu kan, dari pemahaman teologi kita. Nah, tetapi kalau kemudian ini bisa bersinergi dengan kekuatan-kekuatan yang lain yang bisa kita harapkan untuk bergerak bersama, itu lebih baik saya kira. Itu saya masih meyakini bahwa pesantren itu adalah satu-satunya lembaga yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena semua perangkat itu ada. Dari mulai teologi, hukumnya, perintah-perintah syariatnya, semua lengkap. Tinggal bagaimana tadi itu mengoperasikan kan, menjadi sebuah gerakan yang nyata. Nah, ini perlu semacam strategi-strategi. Bagaimana mengoperasionalkan yang kita sebut sebagai perintah-perintah syariat itu seperti apa. Nah, ini teman-teman muda yang saya kira yang bergerak di lapangan bisa mengelaborasi itu, saya kira. Malam Sinau Bareng pun berakhir bukan dengan jawaban final, melainkan dengan benih kesadaran yang tertanam di hati setiap jemaah yang hadir. Bahwa dosa terbesar manusia bukan hanya mengabaikan perintah Allah, tapi juga merobek karpet hijau yang telah Tuhan hamparkan, meninggalkan warisan pahit yang ditelan bumi seperti korun.